Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a al-intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamadul Quran sampai pada makna dan hukum melafadzkan amin. Amin adalah kata yang disunahkan untuk kita ucapkan ketika berdoa. Karena ucapan amin yang kita ucapkan ketika seseorang berdoa sama dengan kita berdoa. Sama dengan kita berdoa. Ada orang berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ighfir lana wa li walidina. Kita mengucapkan amin. Jadi secara tidak langsung seakan-akan kita yang juga memohon kepada Allah dengan ucapan tersebut. Karena itu kalau berdoa jangan kita males untuk mengucapkan amin, apalagi ketika doa itu adalah doanya para aulia atau orang-orang yang dekat di sisi Allah. Seperti doa khatmil Quran, doa birrul walidain, doa maulid dan yang lain sebagainya, itu adalah doa-doa permohonan orang-orang yang mulia. Walaupun yang membaca tidak semulia atau bahkan tidak sama sekali mulia, tapi doa yang dibaca adalah doanya orang-orang yang mulia. Ketika seseorang membacakan doa tersebut, kita mengamini seperti kita yang memohon. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk amin ketika mendengarkan doa. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Ucapkan amin ketika kalian mendengarkan doa mereka seperti yang dikatakan dalam qasidahnya. Itu ucapan amin. Lah amin ini bukan dari ayat Al-Quran, akan tetapi adalah lafaz untuk kita ungkapkan ketika kita mendengarkan doa. Lah disunahkan apa hukumnya? Ya, hukumnya amin ini apa dalam sholat? Ketika adanya doa. Disebutkan di sini yustahabbu likulli qari'in fi sholati kan aw fi ghairiha idza faragha minal fatihati an yakula amin. Disunahkan setiap orang yang membaca surat Al-Fatihah setelah menyelesaikannya, baik dia di dalam sholat maupun di luar sholat, untuk mengucapkan amin. Kita membaca surat Al-Fatihah di luar sholat, kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Disunahkan setelah menyelesaikan bacaan Fatihahnya untuk membaca amin. Seperti dahlilan, manakipan, tawassul dan yang lain sebagainya. Lahul Fatihah. Disunahkan kita membaca Fatihah, kemudian disunahkan setelahnya kita mengucapkan amin. Waladhdallin, amin. Bahkan ada sebagian ulama menganjurkan untuk menambahkan dengan Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Sunnah. Karena apa? Banyak hadis sahih yang menjelaskan, menerangkan tentang hal tersebut. Ya, banyak, bukan satu hadis, tapi banyak hadis. Wal ahaditsus sahihah fi dzalika katsiratun masyhurun. Jadi keterangan yang bahwa hadis amin setelah Fatihah itu banyak hadis yang sahih dan hadis-hadisnya pun masyhur. Di antaranya
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin." Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kan berarti apa? Akhir kalimat dalam surat Al-Fatihah. Fagulu, maka Rasulullah memerintahkan apa? Fagulu, maka hendaknya kalian berkata amin. Jadi Nabi mengajarkan bukan hanya kalau beliau menjadi imam, tapi siapapun yang menjadi imam, yang imam tadi membaca surat Al-Fatihah dan menyelesaikannya, hendaknya kalian, wahai para makmum, untuk membaca amin. Bukan diem, amin. Sebetulnya bukan hanya makmum yang membaca amin, imam pun juga membaca amin. Kenapa disunahkan bagi yang membaca ketika menyelesaikan membaca amin, yang mendengarkannya pun juga membaca amin. Maka bukan hanya makmum, tapi imam juga disunahkan membaca amin. Nah, apalagi kalau aminnya makmum dengan aminnya imam itu bisa bersamaan. Tapi terkadang makmum terburu-buru amin duluan sebelum imam. Jadi nggak memberikan kesempatan imam berhenti untuk bernafas, makmum amin. Akhirnya mari ini makmum amin atau tengah-tengah makmum amin baru imam amin. Padahal menjadi pembahasan kita di pertemuan sebelumnya bahwa ketika imam menyelesaikan waladhdallin itu berhenti sejenak. Makmum jangan terburu amin, beri kesempatan imam untuk bernafas dari selesai membaca, baru di situ bersama-sama amin imam dan makmum. Nah kalau barengan aminnya imam dan makmum itu akan bareng pula dengan aminnya para malaikat. Kalau aminnya imam makmum itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang lalu. Dosanya imam, dosanya makmum diampuni. Artinya dosanya yang mengucapkan amin tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita menjadi makmum jangan ikut orang yang nggak ngerti. Aminnya bareng, berhenti baru amin bersama imam. Lah kok enggak barengan lah. Kita niat sekaligus mengajarkan. Ya, mengajarkan orang-orang. Nah, karena kadang orang ini diajari disampaikan enggak masuk-masuk. Ya kita ajarkan lewat praktek. Berapa banyak diterangkan, dijelaskan, tapi ya tetap enggak dilakukan. Terkadang yang aktif dalam kajian justru yang meninggalkannya. Kalau yang nggak hadir pengajian atau yang jarang, maklum lah, karena nggak sering terdengar di telinganya. Ini yang sering terdengar di telinganya nggak melakukannya. Lah kita harus merubah. Ya apa? Praktek langsung. Selain disampaikan, dipraktekkan. Ya, amin. Begitu juga dalam hadis yang lain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dari Wa'il bin Hajar, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a waladhdallin faqala amin yamuddu biha sautah. Aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca waladhdallin, artinya membaca dari awal, tapi ketika selesai dari waladhdallin Nabi membaca amin dengan memanjangkan suaranya. Lah, ini telah dibahas di fasal sebelumnya bahwa disunahkan memisah antara akhir Fatihah dan amin dengan berhenti sejenak, kan gitu ya. Di pertemuan yang lalu sudah amin saktata ba'da akibal Fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhiril Fatihah wa baina amin. Ya, dianjurkan, disunahkan untuk diam sejenak, diam sebentar antara akhir Fatihah dan amin agar
tidak disangka bahwa amin itu termasuk dari ayat Fatihah. Itu amin. Kemudian apa artinya amin? Artinya amin apa? Nah, di sini ada beberapa arti. Yang pertama, amin itu artinya amin. Artinya apa? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena di akhir surat Fatihah itu isinya apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan orang-orang yang engkau murkai, apa orang-orang tersesat dan orang-orang yang engkau murkai. Nah, kita minta memohon kepada Allah di situ. Nah, kita membaca amin. Artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Nah, Allahumma stajib. Tapi ada yang mengatakan bukan Allahumma stajib artinya. Ya Allah, kabulkanlah, bukan. Tapi artinya apa? Kadzalika falyakun. Seperti itulah hendaknya engkau jadikan. Nah, jadikanlah seperti itu. Maksudnya apa? Jadikanlah seperti permohonan kami. Nah, jadikanlah seperti permohonan kami. Jadi engkau berikan kami jalan yang lurus. Ya, jadikanlah jalan yang lurus untuk kami. Itu seakan-akan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan amin itu if'al, lakukan. Ya, lakukan apa yang kami mohon. Ya, lakukan, kerjakan apa yang kami minta. Ada lagi yang mengatakan enggak. Artinya la yaqdiru ala hadas ahadun siwak. Tidak ada seseorang pun yang mampu melakukan ini selainmu. Tidak ada yang mampu selainmu yang melakukan ini, yaitu memberikan petunjuk jalan yang lurus. Tidak ada satupun orang yang mampu kecuali engkau. Jadi ucapan amin itu adalah pengakuan kita bahwa tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau hidayah kecuali engkau. Tidak ada selainmu. Ya. Makanya Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang hal itu. Ya. Nabi diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Adapun petunjuk, mereka menyadari, mengikuti, itu aku. Engkau hanya menyampaikan saja. Ya. Sampaikan, adapun hidayah itu dariku. Nah, karena tugasnya hanya menyampaikan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini bagus, ini nggak bagus. Menyampaikan. Orangnya menjalankan, mengikuti, itu berarti hidayah yang ia dapatkan dari Allah. Orangnya nggak mengikuti berarti orangnya nggak mendapatkan hidayah. Nah, karena itu ketika amin, yaitu berarti pengakuan kita bahwa tidak ada yang memberikan petunjuk kepada siapapun kecuali Allah. Ada lagi yang mengatakan artinya la tukhayyib raja'ana. Amin artinya jangan engkau sia-siakan harapan kami. Nah, harapannya apa? Mendapatkan petunjuk. Kita memohon kepada Allah, jangan engkau sia-siakan harapan kami. Ada lagi yang mengatakan artinya Allahumma amin nabi khairin. Ya Allah, berikan keamanan kepada kami dengan kebaikan. Berikan keamanan kepada kami dengan kebaikan. Ada lagi artinya Allah mengunci hambanya, menghindarkan dari mereka dengan kunci tersebut al-afat, malapetaka. Jadi Allah lindungi para hambanya, mencegah untuk mereka dengan perlindungan itu daripada segala malapetaka. Ada lagi yang mengatakan amin, yaitu satu derajat di surga yang pantas untuk dimiliki oleh yang mengatakannya. Nah, jadi amin itu adalah satu tangga di surga, satu derajat di surga. Ini diberikan kepada yang mengucapkannya. Ada lagi yang mengatakan amin itu adalah salah satu nama-nama Allah, salah satu daripada nama-nama Allah. Tapi ini diingkari oleh para jamahir al-ulama dan orang-orang muhakkikun. Ada lagi yang mengatakan amin itu adalah kata dari bahasa Ibrani. Kata daripada bahasa Ibrani yang diarabkan. Bahasa Ibrani yang diarabkan.
Kayak Israel. Israel itu artinya Abdullah kalau bahasa Arabnya. Ya, Israel itu kalau bahasa Arabnya adalah Abdullah. Jadi ada nama yang bukan Arab tapi diarabkan. Nah, seperti Amin ini ada yang mengatakan bahwa itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani yang diarabkan. Nah, bahasa Ibrani yang diarabkan. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Warraq, amin itu adalah quwwatun lid-du'a wastinzalir rahmah. Amin itu adalah power untuk doa dan menurunkan rahmat. Nah, jadi power dalam doa untuk dapat dengan deras menurunkan rahmatnya Allah. Ada lagi yang mengatakan selain itu. Jadi itu arti-arti daripada amin. Itu banyak ya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Tapi kita belum membahas yang benar itu membacanya gimana? Amin. Nah, atau amin atau amin. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara membaca amin dengan benar. Nah, apakah ada beberapa yang benar dan ada beberapa yang salah? Itu di pertemuan berikutnya, coming soon. Nah, selanjutnya insya Allah mudah-mudahan tambahnya ilmu kita dalam pemahaman ya, khususnya dalam bab sholat dan yang lain sebagainya, menambah kekhusyuan kita, menambah kefokusan kita, konsentrasi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.